Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi menyetujui 8 poin percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam rapat paripurna ke-12 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026. Salah satu poin paling krusial dalam kesepakatan tersebut adalah ketetapan bahwa posisi Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden dan tidak akan berbentuk kementerian. Persetujuan ini diambil setelah Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menanyakan kesediaan anggota sidang terhadap laporan Komisi 3 DPR mengenai hasil pembahasan reformasi Polri. Seluruh anggota Dewan menyatakan setuju diiringi ketukan palu tanpa pengesahan kebijakan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa perumusan 8 poin ini merupakan respon atas menguatnya tuntutan publik terhadap pembenahan institusi kepolisian. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI sebagaimana diatur pasal 7 TAP MPR RI nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain soal kedudukan institusi, poin-poin penting reformasi Polri yang telah disahkan antara lain DPR mendukung penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan serta memberikan pertimbangan strategis terkait jabatan Polri. DPR juga melegalkan penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Polri. Dari sisi pengawasan, DPR memperkuat fungsi kontrol terhadap Polri baik secara eksternal maupun internal melalui penguatan Propam, Inspektorat, serta Biro Pengawasan dan Penyidikan. Reformasi ini juga turut menyentuh aspek anggaran, budaya organisasi, dan pendidikan kepolisian dengan penekanan pada nilai HAM dan demokrasi. Poin lainnya menyoroti pemanfaatan teknologi modern dalam menunjang transparansi kinerja seperti penggunaan kamera tubuh atau body kamera, kamera kendaraan dinas, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI dalam proses pemeriksaan. Poin terakhir menegaskan bahwa seluruh proses revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita membentuk Polisi RI 361. Alhamdulillah dari anggota Babin Kamtipmas. Para komandan militer senior Iran bersatu di tengah ancaman potensi serangan Amerika Serikat. Komandan Pasukan Darat Angkatan Darat Iran Ali Jahansahi mengatakan persatuan internal militer merupakan kunci menghadapi ancaman eksternal. Ia menyatakan Pasukan Darat Angkatan Darat akan berdiri bersama Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC demi mempertahankan Iran. Komandan Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Muhammad Karami menekankan penting soliditas dan persatuan di antara angkatan bersenjata Iran. Hal ini diungkapkan saat meningkat ketegangan akibat kekhawatiran di Israel. Iran akan melancarkan serangan pendahuluan jika Teheran menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat. Demikian laporan Channel 12 Israel pada Jumat 23 Januari 2026. Dilaporkan Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. Tekanan terhadap Iran dari Amerika Serikat dan Israel meningkat sejak akhir Desember 2025 ketika aksi protes merebak di berbagai wilayah membuat kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat memburuk. Di sisi lain, Israel dilaporkan berada dalam situasi siaga maksimum. Otoritas Israel meningkatkan kesiagaan militer di sejumlah wilayah strategis, termasuk pertahanan udara dan mobilisasi pasukan cadangan. Al Jazeera melaporkan, ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan meluas konflik di Timur Tengah melibatkan kekuatan besar dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengutamakan upaya diplomasi demi mencegah eskalasi perang terbuka. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.